Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah teman-teman sekalian, adapun tema bahasan kali ini kita akan berbicara tentang ciri-ciri orang munafik dan bagaimana cara menghilangkan sifat nifak atau munafik itu pada diri kita. Insyaallah dengan izin Allah kita dapat terhindar daripada perilaku tersebut. Karena orang munafik itu sama halnya, maksudnya derajatnya itu dianggap sama oleh Allah seperti orang-orang yang berperilaku yang tidak beriman kepada Allah. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu Allah benamkan dia di dalam neraka yang paling dalam. Ya. Bukan berarti dia tidak beriman. Tidak. Cuman siksaannya itu maksudnya. Siksaannya itu hampir menyerupai orang-orang yang kafir. Ya. Karena orang yang tidak baik itu lebih baik tampak tidak baik daripada berwajah dua. Dilihat baik, sebenarnya tidak baik. Kita berlindung kepada Allah ya. Itu kita mesti ada latihan untuk bisa mencapai atau menghindari menjauhi sifat munafik. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi salasah. Ciri atau tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata, perkataannya bohong. Munafik seperti itu. Tidak sesuai dengan yang dikatakan. Ya, berbelakangan dengan apa yang ia ucapkan. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, dia mengingkarinya. Mengumbar-ngumbar janji begini. Tetapi nyatanya tidak terlaksana. Oleh karena itu dipikir-pikir dulu sebelum kita membuat janji. Siapa tahu kita tidak mampu menunaikannya. Kalaupun kita dirasa mampu untuk menunaikannya, ucapkanlah kalimat insya Allah. In apabila sya'a, Allah menghendaki. Sya Allah. Maksudnya itu semua terwujud apabila Allah berkehendak. Ya. Meskipun kita mampu menunaikannya. Oleh karena itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, janganlah engkau membuat keputusan ketika engkau marah, dan janganlah engkau membuat janji ketika engkau senang. Ini saking apiknya beliau menjaga diri. Siapa tahu nanti tidak terlaksana. Apalagi keputusan yang diambil ketika marah itu biasanya sembrono. Kita dikuasai oleh hawa nafsu waktu itu. Jadi janganlah kalian memutuskan suatu perkara ketika kalian marah. Ademin dulu suasananya. Dinginkan dulu keadaannya, baru buat keputusan. Jangan ngambil keputusan ketika kita sedang emosi. Pasti keputusannya berontak atau tidak baik nanti, insya Allah. Jadi sekali lagi kata Imam Ali karamallahu wajhah, janganlah engkau membuat keputusan ketika engkau marah, dan janganlah engkau membuat janji ketika engkau senang. Yang ketiga, wa idza tuminu khan. Wa idza tumina khan. Dan apabila dia diamanahi sesuatu, dia khianati amanah tersebut.
Misalkan Anda ditugaskan di bidang ini, ternyata Anda tidak mengerjakannya dengan sebaik yang bisa Anda lakukan. Amanahnya seperti ini, dititipin barang seperti ini, jangan dipakai, jangan dirusak. Ternyata dirusak, itu tidak amanah. Amanah masyarakat seperti ini, tetapi kita padahal dari awal sudah tidak mampu untuk menunaikannya, tapi diterima. Nah, ini kan tidak amanah. Muttafaqun alaih, ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih, hadis ini benar, ya. Jadi 3 ciri tadi orang-orang munafik. Yang pertama, apabila dia berkata-kata dia berbohong, apabila dia membuat janji dia ingkari janjinya, dan apabila dia diamanahi dia khianati. Bagaimana cara mengatasi sifat munafik? Jadi kita ambil kebalikan daripada sifat tadi. Yang pertama, apabila dia berkata dia berbohong, berarti kita harus bersikap jujur. Karena kalau kita sudah dicap sebagai seorang pembohong, sulit untuk mendapat kepercayaan orang lagi. Oleh karena itu, kejujuran itu sangat berharga dan termasuk harga diri, ya. Sekali kita berbohong di suatu daerah tersebut, ya, orang sudah sulit untuk mempercayai kita, ya. Tetapi niatkan jujur kita bukan karena hanya manusia, tetapi memang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pun bersikap jujur sebagaimana suri tauladan kita bersikap jujur dalam hidupnya. Kemudian apabila berjanji, maka tepatilah janjinya. Dan apabila kita diamanahi, maka tunaikanlah apa yang diamanahkan kepada kita. Dan itu merupakan ciri-ciri orang beriman, menunaikan apa yang Allah amanahkan, orang amanahkan kepada diri kita, ya. Amanah Allah kepada kita yaitu menunaikan sholat dalam waktu 5 waktu dalam sehari. Itu kewajiban kita, ya. Nah, kemudian di dalam hadis lain saya juga mengutip bahwasanya kata Rasulullah, apabila seseorang itu ingin menghilangkan sifat nifak, munafik tadi, ya, maka barang siapa, kata Rasul, bisa ikut sholat berjamaah selama 40 hari 40 malam, maksudnya ikut takbir pertama imam. Jadi dia sholat berjamaah dan dia tidak masbuk itu tertinggal rakaat, ikut takbir pertama imam sholat, dia amalkan selama 40 hari tanpa ada bolong. Maksudnya kalau gagal, ada tertinggal satu saja sholat 5 waktunya, yang tertinggal takbir pertama imam, maka diulang dari awal. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dia dibebaskan daripada sifat nifak, ya, dijauhkan daripada siksa neraka, dan dia dikaruniai oleh Allah kekuatan batin yang kuat. Allahu a'lam apa maksudnya itu. Intinya dia punya pandangan batin yang kuat, ya. Sekali lagi, barang siapa yang bisa mengikuti takbir pertama imam sholat selama 40 hari 40 malam, maksudnya ada juga sholat malam kan, maghrib dan isya, maka dia dibebaskan daripada sifat nifak, dijauhkan daripada siksa api neraka, dan dia mendapat penglihatan mata batin yang kuat. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama kita coba sedikit demi sedikit, ya. Karena setiap diri kita punya nafsu, akan tetapi nafsu tersebut dapat dikendalikan, dan kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekurangan, kehilapan atau hal-hal yang tidak berkenan atau kekeliruan yang saya ucapkan. Mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.